Apakah kalian tidak curiga match dibangun 39 tahun yang lalu, yaitu 1 tahun sebelum insiden God Valley? Apakah kalian tidak curiga dengan kenapa Shanks ada di peti? Dan apakah kalian tidak curiga dengan pelantikan Vegapunk oleh Gorosei saat itu? Project apa yang ia lakukan saat itu pula? Apakah kalian tidak curiga di chapter ini Oda menegaskan soal klon? Dan ya, Shanks yang ini adalah kloningan. Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal yang lebih detail terkait sosok misterius yang satu ini. Dimana pertama-tama saya akan mengatakan bagaimana jika itu bukan saudaranya Shanks. Jadi Shanks cuma ada satu gitu? Enggak, maksudku tetap ada dua. Tetapi kata yang lebih tepatnya itu adalah ada 3 Garling. Oke, aku tahu ini cukup liar dan membingungkan, tapi akan kukatakan lebih detail bahwa ada beberapa hal yang menarik yang melatar belakangi pikiran ini. Pertama, saya bertanya-tanya kenapa pada chapter yang sama, itu chapter 1134, Oda kembali menekankan atau menjelaskan konsep perfect copy alias klon, di mana kita mengetahui dengan kenyataannya bahwa Vegapunk yang pergi ke Ohara saat itu hanyalah kloningannya Vegapunk. Dan seperti yang dikatakan Lilith, itu adalah perfect copy. Dan kurasa Dragon pun saat itu tidak tahu kalau yang dia lihat itu adalah Vegapunk versi kloningan. Dan di saat yang sama, diriku mulai berpikir juga bahwa sosok Shanks ini kan sudah muncul ya sebelumnya di anime. Dan Oda tak segan-segan untuk menyamarkan suaranya. Berbeda dengan Imo, di mana Oda masih menyamarkan suaranya. Dan kalian benar, suara sosok ini dan bagaimana dia berbicara benar-benar sama dengan Shanks yang kita ketahui. Oleh karena itu, banyak konten reaction pada episode tersebut mengira kalau itu emang Shanks yang kita kenal karena dari segi tampilan dan nada bicaranya itu sama seperti Shanks. Akan tetapi, untuk saat ini ya kita belum tahu atau bagaimana suara Garling waktu muda dan wujud Garling di usia yang sama dengan Shanks saat ini. Karena Garling yang di God Valley pada saat itu tampak lebih muda karena bulu-bulu kumis seperti Shanks belum muncul di bagian wajahnya. Tetapi dari pengakuan Oyaji sendiri, seharusnya ada kemiripan yang luar biasa antara Shanks dan Garling ini. Sehingga ini dia poinnya, dan sekarang kita sudah mendapatkan titik bahwa Shanks yang ini dan Shanks yang buntung itu dengan Garling memiliki potensi kesamaan. Kemudian kedua, hal yang melatar belakangi pikiran tadi itu adalah Vegapunk itu sendiri. Ingat saat Vegapunk dilantik oleh Gorosei, seharusnya kita paham Vegapunk yang modelan gini, rambutnya belum putih, kepalanya masih besar dan terlihat masih agak muda. Project terbesarnya saat itu adalah klon atau perfect copy. Apalagi Match dikenal melakukan penelitian yang berhubungan dengan itu, yaitu memodifikasi DNA manusia. Jadi, alasan Vegapunk sampai direkrut oleh Gorosei itu karena kemampuan Vegapunk yang bisa melakukan suatu kloningan. Sehingga saya pikir bahwa World Government sudah merequest project clone kepada Vegapunk. Apalagi pasti ada alasan atau plot tersendiri kenapa bisa-bisanya Garling mengisi posisi ilmu pengetahuan di Gorosei tersebut. Iya kan? Akan tetapi, di sini ya sebenarnya saya punya dua versi atau opsi kemungkinan. Pertama, project clone yang dilakukan objeknya adalah anak Garling, tetapi entah kenapa diriku ingin selalu percaya dengan opsi kedua, di mana opsi keduanya adalah sebenarnya project clone ini adalah Garling itu sendiri, alias Garling tidak pernah punya anak. Sebab kita tahu Garling sangat jenius, sangat terampil dan sangat hebat. Bahkan di insiden God Valley, dia sampai ngepur lawan-lawannya. Ada kemungkinan World Government memang ingin membuat klon daripada jenius Garling ini. Walaupun ya di Reddit maupun di Twitter, orang-orang mengatakan bahwa Garling punya 2 anak karena melambangkan Fenrir. Bahkan di bajunya Shanks waktu bayi tersebut, ada bulan dan matahari yang melambangkan kedua anak Fenrir. Tapi mereka lupa atau pura-pura tidak peduli atau buta. Di situ ada satu benda langit lainnya, yaitu bintang. Artinya ada 3 objek di sini, sehingga bagaimana sebenarnya maksudnya adalah ada 3 Garling di One Piece ini, di mana Vegapunk berhasil menciptakan 2 Garling lainnya. Karena begini dia timeline kemungkinannya.
Saat itu ya, match yang baru dibuat 39 tahun yang lalu atau 1 tahun sebelum insiden God Valley sudah menjadi incaran world government untuk melakukan proyek tersebut. Dan tepat setelah 1 tahun di mana dimulainya perlombaan God Valley, Project Clone itu telah berhasil dan Vegapunk menghadiahkannya dalam suatu peti sebagai kejutan untuk Garling karena pastinya semua orang tahu bahwa Garling akan menang dalam perlombaan tersebut. Tetapi peti itu justru berada di kapalnya Roger. Dan logika aja, orang tua macam apa yang menaruh anaknya dalam suatu peti. Dan dalam konteks yang ada di God Valley saat itu sebagai hadiah perlombaan. Kalau bukan, itu adalah proyek hadiah bukan? Dengan singkat cerita, Vegapunk gagal memberikannya, tetapi Vegapunk juga punya satu cadangan lainnya yang langsung diserahkan kepada world government. Akan tetapi, karena kesalahan Vegapunk yang pertama itu, Vegapunk tak langsung direkrut. Karena menariknya, Vegapunk berkemungkinan direkrut oleh world government itu setelah bubarnya match sekitar 26 tahun yang lalu. Atau dengan kata lainnya, lebih daripada 10 tahun yang lalu sejak insiden God Valley. Dan anehnya, kita tidak diberitahu oleh Oda apa kontribusi seorang Vegapunk pada waktu itu sehingga dia bisa direkrut oleh Gorosei atau world government. Dan satu-satunya jawaban yang paling menarik bagi saya, Project Clone yang dikirimkan ke world government yang sudah berusia belasan tahun saat itu menunjukkan perkembangan kejeniusannya sama seperti Garling, alias Project Vegapunk itu berhasil. Dimana jika kalian sadar, Shanks yang di kapal Roger pun melalui POV-nya Buggy juga demikian. Di usia kebelasan tahunnya 11, 12, 13, 14 itu baru terlihat sangat hebat atau jenius. Jadi alasan Vegapunk direkrut oleh world government dikarenakan Project Clone Garlingnya itu berhasil. Dan menariknya apa? Momen itu terjadi sebelum 20 tahun yang lalu. Ada kemungkinan Shanks di kapal Roger mendapatkan info terkait dirinya yang ternyata adalah objek Vegapunk atau hasil kloningan Garling. Dan kemudian Shanks menanyakan itu kepada Roger saat itu, dan Roger memberitahu fakta yang sebenarnya, yang mana itulah yang membuat Shanks menangis dan perlu waktu sangat panjang baginya apa yang ia harus lakukan. Mungkin kalian akan protes, klon kok dimulai dari bayi, tapi nyatanya ada yang seperti itu. Bahkan jika kalian menonton anime lebih detail, ada beberapa anime yang mengadopsi cerita seperti itu. Klon dimulai dari bayi atau bahkan embrio dan tumbuh layaknya manusia pada umumnya. Dan ada satu referensi yang mungkin digunakan oleh Oda, yaitu The House of the Scorpion, dimana itu adalah suatu novel fiksi ilmiah yang ditulis oleh Nancy Farmer, dimana buku itu pula mengeksplorasi tema cloning, identitas, dan moralitas dalam dunia yang penuh dengan kekuasaan dan ketidakadilan. Novel ini pertama kali diterbitkan tahun 2002 dan menerima berbagai penghargaan termasuk National Book Award. Dan apa plot atau konflik di cerita ini? Yaitu seseorang yang akhirnya sadar kalau dia adalah klon dari seseorang manusia yang sangat kaya dan berkuasa. Tetapi hidupnya sangat berbeda dari kehidupan orang lain. Dia juga menghadapi banyak konflik internal, termasuk pertanyaan tentang siapa dirinya, apa arti kehidupan, dan apakah ini hanya sekedar alat untuk kebutuhan orang lain. Dimana ya plot dan konflik tersebut sangat mirip dengan Akagami no Shanks. Harusnya Shanks adalah project clone dari Garling, dan di momen ini dia menyadari kalau dia adalah project clone tersebut, yang kalimat tersebut tidak bisa dipahami oleh Oden. Maka daripada itu Oden kebingungan kenapa Shanks nangis. Dan setelah kematian Roger, Shanks kebingungan dan mungkin terjadi konflik internal di dalam dirinya, dan dia bertanya-tanya siapa dia dan apa arti kehidupan. Maka daripada itu Shanks sejenak melupakan mencari One Piece, dan pada saat itu dia ingin mencari tahu dulu siapa dia sebenarnya. Dan momen dia ketemu dengan Oyaji adalah momen dimana Shanks sudah tahu siapa jati dirinya. Ini dibuktikan saat dimana Oyaji menyinggung wajah Shanks yang mengingatkannya kepada seseorang yang membuat luka padanya, dimana itu adalah Garling. Dimana Shanks tidak bertanya atau menanyakan ucapan Oyaji tersebut sebagai bukti kalau Shanks sudah tahu siapa dirinya. Maka pula baru-baru ini dia baru semangat lagi nyari One Piece karena mungkin Shanks sudah tahu siapa dia dan mungkin hal apa yang harus ia lakukan. Bertemunya dengan Luffy itu mungkin mengubah hidup daripada Akagami no Shanks.
Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dimana kesimpulannya adalah Shanks atau Akagami no Shanks ini adalah proyek cloningan Garling 01. Sementara Shanks yang bertudung ini merupakan Garling 02. Yang mana pada intinya ini adalah proyek daripada untuk mengkloning Garling. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Tetapi teori ini tentu saja akan menambah keindahan daripada perdebatan mengenai Akagami no Shanks ini. Dan ya, sampai lagi di video berikutnya.